sehingga kita di akhirat nanti Allah masukkan, Allah kumpulkan, Allah golongkan sebagai kaum sholihin, orang-orang yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendapatkan keberuntungan, orang yang hatinya senang, orang yang mendapatkan kerugian, orang yang hatinya susah, orang yang mendapatkan kebahagiaan, orang yang ibadah yang selalu qanaah seperti Rasulullah SAW, terus jujur, sedih seperti Rasulullah SAW, dan uswah sebagai tauladan semua ada di diri Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahil babil yasar sayyidina Muhammad al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi fadhalih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Al-ayah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita masih diberi Allah Subhanahu wa taala sehat afiah, masih diberi rezeki yang halalan thayyiban wa mubarakan, masih diberi akal yang sempurna, masih diberi rezeki zahir batin. Yang pertama, fakir hormati hadir majlis al-ahdhar Ustaz Rahmat Ramdhani, mata'an Allah betuli hayatih, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah setafiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan, dan kepada antum semua mudah-mudahan sehat afiah, digabul hajah, dipanjangkan umur. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad SAW dikatakan Rasul, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dibawa risalah an-nubuwah. Dari zaman dulu Nabi Allah Adam alaihi salam, Nabi Allah Adam Rasul. Terus Nabi Allah Nuh, terus Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Isa, sampai Nabi Muhammad SAW dikatakan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dan dia Rasul Nabi SAW dari bangsa kita manusia, dijadikan Allah Subhanahu wa ta'ala diutus ketika usia 40 tahun. Lahir Nabi Muhammad SAW ketika 12 Rabiul Awal Amul Fil, tahun gajah, Yaumu Isnin, hari Senin tengah malam, fi waktu syahar, di sepertiga malam. Terus Allah Subhanahu wa ta'ala berikan derajat kemuliaan Nabi Muhammad SAW, yang sehingga dikatakan beliau satu-satunya makhluk Allah, manusia, jin, malaikat, tumbuh-tumbuhan, binatang, semua makhluk Allah, satu makhluk Allah yang pernah Allah Isra Mi'rajkan ila sampai tiba ke langit ketujuh, ke arsy Allah, ke singgasana Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala bila sitra wala hijab, tanpa pembatas. Maka Nabi SAW dikatakan khairul mursalin, sebaik-baik utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, az-zainal abidin, dikatakan hamba Allah yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Rasulullah mengatakan ana abduhu wa rasuluh, aku hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Muhammad SAW ini dikatakan sayyidul mutawaddain, orang yang ahli ibadah Rasulullah. Kenapa Nabi setiap malam selalu tahajud, Rasulullah setiap duha selalu salat duha, selalu Nabi kerjakan rawatib, sunnah yang di diri Rasul Nabi wajibkan begitu. Kenapa? Karena dikatakan khairul mursalin, sebaik-baiknya Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah
Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Ada suatu kebaikan al-khairiyah yang dibawa Rasulullah SAW, yakni uswatun hasanah, suri tauladan yang terbaik. Dan itu dikatakan derajat tinggi qaumul muhsinin, orang-orang yang mendapatkan kebaikan Allah Subhanahu wa taala, aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala yang memang Allah yang kehendaki. Dalam satu hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yuridillahu khairan yufaqihuhu fid-din." Kenapa orang itu Allah berikan kebaikan? Kenapa orang itu Allah kehendaki untuk dia mempunyai kebaikan? Terus apa bentuk daripada kebaikan itu? Yang ngerti agama. Nah, di sana Nabi SAW ini membawa risalah an-nubuwah, yang dimana bahwasanya agama dibawa Nabi Muhammad SAW, agama dibawa Nabi Allah Isa alaihissalam, agama dibawa Nabi Allah Musa alaihissalam, agama dibawa Nabi Allah Daud alaihissalam, sehingga penyempurna Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah katakan khatamun nabi, nabi penutup. Dikatakan Rasulullah SAW ini rahmah kepada seluruh alam, dan Allah mengatakan itu kepada Nabi Muhammad SAW ini melalui Al-Quran Al-Karim, kitab yang digenggam Nabi pula sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran ini al-haq, Al-Quran satu kebenaran yang ada, yang Allah turunkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW, yang dikatakan bahwasanya Al-Quran ini Al-Karim yang mulia, Al-Quran Al-Haq, Al-Quran Al-Hakim, yang dikatakan sebagai penentu kalau orang dia hidup akan mati ke alam barzah, itu jaminan itu Al-Quran. Kalau dia orang hidup akan mengerti Nabi Muhammad SAW Rasul utusan Allah dari Al-Quran tersebut. Kenapa? Karena tuntunan Al-Quran yang menata diri untuk diri kita tertata rapi, sehingga kita di akhirat nanti Allah masukkan, Allah kumpulkan, Allah golongkan sebagai kaum sholihin, orang-orang yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mendapatkan keberuntungan, orang yang hatinya senang, orang yang mendapatkan kerugian, orang yang hatinya susah, orang yang mendapatkan kebahagiaan, orang yang ibadah, yang selalu qanaah seperti Rasulullah SAW, terus jujur, sedih seperti Rasulullah SAW, dan uswah, suri tauladan semua ada di diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi yang satu ini yang dikatakan Zainal Abidin, hamba yang paling bagus, yang paling luar biasa Rasulullah. Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pantas maka dikatakan dia Rasulullah Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin, penghulu nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka ila rahmatal alamin." Sehingga seluruh makhluk Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah katakan, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi." Dikatakan Syekh Nawawi Al-Bantani radhiyallahu an bahwasanya azalul makhlukat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, azalul malaikah Sayyidina Jibril alaihi salam, itu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, malaikat yang selalu mendampingi Allah, yang di istilahnya itu malaikat yang ngurusin apa yang Allah perintahkan. Nah, Sayyidina Jibril yang menurunkan wahyu kepada nabi-nabi dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi dikatakan ketika usia 40 tahun malaikat Jibril menemui Rasulullah. Malaikat Jibril katakan kepada Nabi, "Iqra, bacalah surah Al-Alaq itu turun. Bismillahirrahmanirrahim, khalaq, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang menciptakanmu. Iqra." Dan terus malaikat Jibril mengatakan, "Bacalah wa rabbukal akram." Tuhan Allah Subhanahu wa taala ini mulia. Apa yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mulia? Allah sendiri. Kenapa Nabi Muhammad SAW dikatakan ini Zainul Makhluqat, sebaik-baiknya makhluk seluruh alam? Kenapa? Karena ismuhu Ahmad, dikatakan dalam Taurat. Dikatakan bahwasanya Nabi dikenal, orang akan ngerti, orang akan ngeh. Ada ba'its gerget, orang-orang Allah berikan hidayah ketika ia mengetahui ismu Muhammad SAW, mengerti nama Nabi Muhammad, akan ia mendapatkan sir. Nah, itulah diantara keutamaan Nabi SAW. Dan orang terus yang berhubungan dengan Rasulullah menjadi mulia. Nah, kalau kita banyak salawat ke Rasulullah, kita akan menjadi orang yang mulia. Kenapa? Karena kita menghubungkan dengan dengan salawat kita kepada Nabi. Qul as'alukum alaihi ajran ilal mawaddatan fil qurba. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Allah enggak meminta apa-apa kepada kita, yang Allah minta hanya satu, untuk kita menjalinkan hubungan baik dengan al-qurba, apa yang berhubungan dengan beliau Rasulullah SAW. Apa di antaranya Sayyidah Fatimah Az-Zahra yang dicinta Rasulullah, dan apa dikatakan sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang dicinta Rasulullah, Sayyidina Umar bin Khattab yang dikatakan Khulafaur Rasyidin, yang apa ia membawa bendera agama sampai kiamat nanti, terjagalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dikatakan apa ngerti sunnah Nabi-Nya Muhammad SAW, terus apa mengikuti sahabat Rasul. Datang sahabat kepada Nabi, apa itu Islam ya Rasulullah? Kata Nabi, ahlus sunnati wa jamaati, orang yang mengikuti aku dan sahabat. Di sana dimaksud jamaah itu, sekumpul itu sahabat Nabi Muhammad SAW. Nah, terus hati Nabi luar biasa. Imam Al-Insanul Kamil Al-Qutub Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mengatakan bahwasanya Rasulullah ahsanan nas khalqa wa khuluqa, dikatakan Nabi sebaik-baiknya manusia dan akhlak Rasulullah ini yang terbaik. Nah, kalau kita ngerti hidup kita ini, kita ngerti salat, dia sajadah kita benar-benar rapi, yang paling rapi ya Nabi Muhammad dalam perkara salat. Kalau kita ngerti wudu, kita bagaimana mengambil air wudu, Zam-Zam itu di sana dikatakan Rasulullah SAW itu punya mukjizat, yang apa itu dipukulkan tongkat keluar itu mata air Zam-Zam. Itu diantara keutamaan Sayyidina Muhammad SAW. Dan Rasulullah pernah yang dikatakan Nabi membelah itu rembulan, dan Rasulullah dikatakan pernah sesaat Nabi itu bulan jatuh ke tangan Sayyidina Muhammad SAW, ke tangan Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Dan banyak keutamaan daripada Rasulullah SAW yang dikatakan bahkan semua mukjizat Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul Allah ada dalam diri Nabi Muhammad SAW. Diibaratkan hujan yang turun setiap tetes itu mukjizat Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul Allah, sedang seluruh hujan itu rahmat Allah, mukjizat Nabi Muhammad SAW. Nah, kita mengerti kita sebagai umat yang Allah abadikan khairu ukhrijat linnas, yang Allah adakan, Allah keluarkan, Allah jadikan, Allah adakan ketika diutus Rasulullah usia 40 tahun. Ketika itu Nabi diutus menjadi Rasul. Nabi ketika kecil Nabi ismuhu Ahmad, dia punya panggilan Ahmad, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipanggil Ahmad, begitu Rasulullah SAW. Yang mempunyai ahanda bernama Sayyid Abdullah bin Abdul Muttalib, ayahanda Nabi, yang dikatakan Rasulullah yatim, lahir dalam keadaan yatim. Terus dikatakan abnahuma Fatimah, Sayyidina Hasan sama Al-Husain, dikatakan Sayyidina Husain ya dia punya anak juga sama Imam Ali Zainal Abidin, saja terus menjadi yatim. Nah, ada sifat di sana apa yang ada dari ahlul bait Rasulullah SAW, dan sahabat yang memandang Nabi mendapatkan sir. Kenapa? Karena dikatakan Sayyidina Syekh Habib Bakar bin Salim Al-Fakhr Al-Wujud, bahwasanya siapa kita duduk dengan siapa kita akan mendapatkan sirnya. Nah, begitu maka dikatakan itu jelas Rahman duduknya orang bersama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Rasulullah SAW, Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Selalu apa yang dikatakan Nabi enggak lepas dari apa Allah yang mengatur, dan dilebihkan Allah Subhanahu wa taala terus tambah sampai kiamat nanti. Darajah Nabi Muhammad bertambah terus. Salawat kita ke Nabi enggak ngaruh untuk pahala Rasulullah. Pahala Nabi spesial, Allah lebih-lebihkan terus salawat, walaupun salawat memang langsung Nabi yang jawab. Orang salawat langsung dibalas Rasulullah. Disampaikan malaikat rahmah, malaikat Mikail salam kepada Allah, terus disampaikan ke Nabi Muhammad, langsung Nabi pulang, Nabi balas salam salawat itu kepada orang yang bersalawat itu. Terus raya Allah, suruh malaikat-malaikat Allah, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Setiap orang bersalawat kepada Rasulullah, Allah suruh malaikat bersalawat kepada orang ini, karena orang ini salawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan dosa sebesar apapun, dosa apa sebesar apapun itu dosa ya, kecuali dosa musyrik, dosa syirik, menyekutukan Allah, Allah ampunkan, Allah hancur leburkan dari fadilah satu salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan dia punya kelebihan 10 dosa yang Allah jatahkan, begitu. Itu diantara kebesaran Nabi yang kita merasakan, itu rahmat yang Allah berikan kepada kita. Terus kita disuruh mengatakan begitu, kita disuruh mengatakan ini pemberian Allah, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi
fabidzalika falafrahu. Disuruh kita mengatakan apa kebahagiaan hati kita, Allah yang memberikan. Apa susah senangnya hidup ini, Allah yang adakan. Ada suatu keburukan, ada kebaikan. Ada saat kita akan merasakan bahagia, ada kita merasakan susah. Sunnatullah allati qad khalat min qablikum la'allakum tattaqun. Dikatakan kalau kita bertakwa kepada Allah, berserah kepada Allah, khair. Enggak akan ada sesuatu apa yang menyusahkan hidup kita. Tapi kalau orang berserah kepada selain Allah, lah bahaya ini. Kenapa? Datang sahabat ke Nabi Muhammad SAW, dia bertanya, ya Rasulullah, benarkah orang yang dia punya dosa besar bahkan berzina ya Rasulullah, masih Allah ampuni? Iya kata Nabi, asal jangan syirik, kata Rasulullah. Begitu. Ini hadis sahih dari Imam Bukhari, Muslim radhiyallahu anhum. Terus kenapa hidup ini kita melihat diri kita, kita ngerti kita umat Nabi Muhammad SAW ini untuk kita taat kepada Rasulullah SAW supaya kita menjadi menjadi gaum musholihin, orang-orang yang soleh, yang ia ini enggak cuma amar ma'ruf tapi nahi mungkar, mencegah diri untuk berbuat perbuatan-perbuatan yang keji, yang zalim, yang fahsya, dikatakan perbuatan yang keji, atau terus menjadi orang ini enggak pernah mau sholat, ya udah amar ma'ruf aja, udah hampir amar ma'ruf, karena memang orang masih ninggalin sholat ini benar-benar kurang banyak, begitu. Naudzubillah min dzalik. Terus akhirnya fajir, orang itu jadi ia bersekutu dengan musyrikin, orang yang memang dia nggak ngerti sama sekali kebaikan, hanya kotoran di pikirannya, hanya kerusakan di dunia ataupun di akhirat. Ya, kenapa? Karena hidupnya, rohaninya nggak sehat, la jasmani, la rohani, nggak itu badannya, nggak itu hatinya, rusak. Kenapa? Karena fajir, orang ini udah tertutup hatinya. Nggak pernah orang itu tabasum, tersenyum, nggak pernah, selalu mujrim, dia selalu merengut, dia nggak ngerti bahwasanya jauh dari akhlak Nabi Muhammad SAW ini orang yang nggak pernah punya kebaikan. Orang harus punya bekal di dunia ini. Orang ini ngerti kebaikan yang dibawa, dia bisa menyelamatkan dia, dan orang ahlul khair, orang yang baik. Dia terus punya anak, ya anaknya ahlul khair, orang yang baik. Terus sampai kiamat nanti selalu berharap untuk diberikan Allah kemuliaan, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan kuntum khairu ummah ukhrijat linnas. Memang dikatakan kita umat Nabi Muhammad yang terbaik, maka jadilah kita sebagai umat yang terbaik. Bagaimana caranya? Khusyuk dalam mengerjakan ibadah. Kenapa? Karena dengan kita mengerjakan sholat, kita akan tercegah, kita akan jauh dari melakukan perbuatan maksiat. Sesuatu yang haram akan kita jauhi. Itu yang dikatakan nahi mungkar. Kalau kita dekat kepada perkara-perkara yang haram, berarti kita baru amar ma'ruf. Berarti kurang dalam memahami Al-Quran Al-Karim. Ibarat kita baru baca Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fi tahlilan, misal belum selesai baca Yasin, belum sampai juz amma, juz akhir, terus belum sampai Muawwidzatain, sampai Anas itu akhir, begitu. Cukup? Ya kurang, enggak kurang. Dan Rasulullah SAW dikatakan Allah Subhanahu wa taala wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Bahkan Nabi Muhammad itu dikatakan dia Rasulullah ini, kita mengikuti Nabi Muhammad bakal kafah, bakal cukup. Kenapa? Enggak akan merasa kurang. Seperti sifat qanaah Rasulullah, Nabi selalu merasa cukup, selalu merasa apa yang hidup dijalani dia selama kapan berwaktu selalu berserah kepada Allah lillahi ta'ala, nggak pernah ngerasa susah dalam ujian, dalam misal panas nggak hujan-hujan, terkadang hujan nggak panas-panas segala macam, terus duit nggak pernah, rezeki susah, terus nggak pernah senang segala macam, tapi selalu berserah kepada Allah, menerima, ya ikhlas. Dikatakan Allah, katakan kul huwallahu ahad, katakan Allah terus, jangan kepada selain Allah. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan memang enggak ada sekutu buat Allah. Allah Subhanahu wa taala enggak butuh di saat menciptakan segala sesuatu pertolongan, enggak sama seperti kita. Kalau kita meminta kepada Allah, ud'uni astajib lakum, disuruh kita meminta kepada Allah, sedang Allah Subhanahu wa taala menentukan segala sesuatu dengan dengan kerajaan Allah, dengan malaikat-malaikat Allah dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, dan terutama al-Imam al-Mursalin,
imam daripada nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan orang akan mendapatkan syafaat Rasulullah dari banyaknya dia bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena wajib hukum salawat. Allah katakan ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Disuruh kita memberikan salawat kepada Nabi Muhammad, itu amrun, perintah Allah Subhanahu wa taala, berarti wajib. Apa yang disuruhkan Nabi yang dari Rasulullah itu sunnah, dan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala itu wajib. Dan Allah memberikan kecintaan kepada kita yang melaksanakan yang disuruh Nabi. Sunnah Rasulullah SAW ini Allah berikan kecintaan. Kenapa? Dan memang pula Nabi SAW dikatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Apa yang dikerjakan Rasulullah, hadis Nabi, segala yang dilihat Rasulullah, yang didengar Nabi, apa segala macam, segala yang di diri Rasulullah ini spesial, istimewa. Dan huwa dikatakan dia Rasulullah basyarun lakal basyar, bukan manusia biasa. Dia manusia Rasul tapi bukan manusia biasa. Semua wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terus dikatakan apa? Dan ketika di akhirat nanti syafaat itu Allah berikan daripada salawat yang Allah perintahkan untuk kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Allah berikan kecintaan kepada orang ini. Kenapa? Karena Allah katakan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Terus fitrah seorang itu telah bersih dia dari dosa. Dan ini yang dikatakan bahwasanya Rasul SAW bersabda kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Rasulullah mengatakan semua umat Nabi Muhammad akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang mengabaikan daripada sunnah Rasulullah SAW, apa yang diperintahkan Nabi, begitu. Dan terus Allah berikan kecintaan. Man ahya sunnati, Rasulullah SAW sabda faqad ahabbani. Siapa orang menghidupkan sunnahku, man ahya sunnati faqad ahabbani, maka orang itu mendapatkan kecintaanku. Nabi senang. Orang yang yang pintar hadis Rasulullah, orang yang ngerti agama, yang pandai dalam beragama, Rasulullah senang. Faqad ahabbani wa man ahabbani, dan siapa orang mendapatkan kecintaan Rasulullah, siapa orang dicinta Rasulullah, kana ma'i fil jannah, orang itu akan melihat Rasulullah SAW di surga atau bersama Nabi SAW di surga. Nah, terus kita melihat orang-orang soleh selamat di dunia. Orang soleh itu pernah melihat orang soleh sebelumnya selamat di dunia. Terus sampai di zaman tabi'in, terus sahabat Rasul sampai di zaman sahabat, sampai sahabat pernah dia duduk bersama Nabi Muhammad SAW, ro'a Rasul, melihat Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah keberkahan. Terus Nabi SAW ini yang bawa berkah. Apa berkah? Berkah ini sir, termasuk berkah. Berkah ini Al-Quran. Segala sesuatu, zar itu amal khair, amal kebaikan itu yang berkah, dia besar daripada yang enggak berkah. Ya. Nah, tapi semua amal baik. Amal yang baik yang al-muhim kesimpulan dikerjakan amal-amal yang baik. Tapi kalau amal yang buruk, ya naudzubillah, semua enggak ada yang baik. Nah, kebaikan itu ada berkah di sana. Misal al-ilmu yang dia ilmu nafa'an, yang bermanfaat, itu berkah. Segala ilmu yang bermanfaat pasti berkah. Lah ilmu yang enggak berkah ilmu yang buat dirinya sendiri, ya, tapi enggak apa-apa. Nah, itu ilmu. Fadilahnya luar biasa. Apa pahalanya ilmu? Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah dia katakan bahwasanya andai kata seorang mengajarkan aku satu ilmu, aku rela untuk menjadi budaknya orang itu. Padahal didikan Rasulullah ini. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu babul madinatul ilmin, pintu daripada kotanya ilmu. Nah, kalau kita di akhirat nanti punya surga, dakhalal jannah, berhasil kita di dunia ini berjuang, ya, dunia sejunul mukmin, dikatakan dunia ini penjara mukmin, kita bakal susah dunia ini, kita nanti hasil maksud akhir hayat husnul khatimah. Begitu itu kita punya nanti surga. Lah itulah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, salamatan fid din wa dunya wal akhirah, untuk kita mendapatkan keselamatan dalam beragama di dunia ini dan di akhirat. Lah kalau udah di dunia selamat, di akhirat insyaallah selamat. Nah, dari kita ngerti agama untuk pegangan kita hidup di dunia. Dikatakan Hujatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali bahwasanya dunia ini kendaraan kita untuk menuju ke alam akhirat. Nah, kalau kendaraan kita bagus, alhamdulillah. Kalau kendaraan kita enggak benar, bannya bocor segala macam, atau kita melewati bahtera lautan, kapal itu bocor segala macam, wa na'udzubillah min dzalik, misal salat bolong-bolong segala macam, ya, di akhirat nanti enggak sampai terus lama, atau lama sedang mati, Allah enggak tunda-tunda orang mati. Yasakhiruna sa'atan
wala yastaqdimun. Allah enggak akhir-akhirkan, Allah enggak tunda-tundakan, dan Allah pun di saat memberi rezeki kepada seseorang, Allah enggak tunda-tunda begitu. Jadi orang kalau berserah kepada Allah, dia sudah mulai ngerti Nabi Muhammad SAW. Apa dikatakan salat? Ya karena berserah kepada Allah. Qul huwallahu ahad. Bagaimana kita mengesahkan Allah, yang kita sujudi Allah, yang kita salat setiap subuh karena Allah, salat zuhur karena Allah, dan di sana kita kerjakan nawafil. Apa itu sunnah yang dikatakan Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Marakil Ubudiyah Matan Bidayatul Hidayah karangan Abu Hamid Imam Ghazali, bahwasanya Allah akan berikan kecintaan begitu siapa kita mengerjakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.